Di mata anak-anak lain, dia adalah orang yang aneh. Setiap 2 minggu dia membangun rumah dari kertas di taman. Bahkan jika dia jatuh, dia tidak pernah menangis atau membuat keributan. Dia hanya mengibaskan tangannya yang kecil dan segera kembali bekerja. Rumah kertas itu adalah satu-satunya rumahnya. Tapi kali ini ketika dia selesai, ada sesuatu yang terasa hilang. Lalu dia ingat ibu dan ayah, jadi dia berani menahan dingin, bekerja selama 3 jam di salju sampai 2 manusia salju tinggi berdiri di samping rumahnya. Sekarang dia juga punya orang tua. Sebelum dia bisa beristirahat, perutnya mulai keroncongan. Mengumpulkan semangat, dia menuju kota. Tapi bagi anak sepertinya, bahkan semangkuk mie adalah impian. Membayangkan rasanya, dia diam-diam mengambil kaleng soda di kakinya. Dia mengisi tas punggungnya dengan barang rongsokan, menukarnya dengan 2 koin, dan membeli 2 bakpao hangat di tangannya. Dia pulang dengan bahagia, hanya untuk menemukan orang tua saljunya hancur. Tapi dia tidak mengeluh. Dia menggosok tangan kecilnya dan membangunnya kembali. Penuh perhatian sampai akhir, dia memberi makan orang tua saljunya terlebih dahulu, sebelum duduk untuk makan malamnya sendiri. Musim dingin itu sangat kejam. Keesokan paginya, dia menemukan air keran beku. Hati hancur, dia pergi ke toilet umum untuk menggosok gigi dan meneguk sedikit air. Dingin membuatnya batuk, tapi dia sudah terbiasa dengan hidup ini. Dia menyelinap ke kelas taman kanak-kanak di mana guru sedang menceritakan kisah gadis korek api kecil, dan dia mendengarkan dengan terpesona. Itu pertama kalinya dia mendengar bahwa korek api bisa mewujudkan keinginan. Tapi di tengah cerita, angin dingin membuatnya bersin, dan guru menyadarinya. Dia masuk ke semak-semak dan lari. Mungkin surga iba menyelamatkannya dari akhir cerita yang sedih. Dia mulai mencari korek api di mana-mana. Akhirnya dia menemukannya, tapi sudah terbakar. Berharap menemukan korek utuh, dia menunggu semalaman di dekat penjual rokok. Tidak ada, dia meringkuk, menggigil. Beberapa hari kemudian dia pikir melihat gadis korek api. Dia berlari menuju gadis itu dan menukar syalnya dengan 1 kotak korek api utuh. Menyalakan 1, dia melihat semua yang pernah dia impikan. Tapi ketika api padam, dia masih belum melihat wajah ibunya. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tua yang mengumpulkan rongsokan membangunkannya. Dia hampir beku saat tidur, tidak mengingat apapun dari penglihatan itu. Dia menjaga kotak korek api dekat-dekat, sebagai wadah kecil harapan. Dan entah bagaimana sebagian harapan itu menjadi kenyataan. Suatu hari hujan, saat pulang, dia melihat anjing liar menggigil. Dia melangkah untuk melindunginya dari hujan. Seorang pejalan kaki merasa iba dan melemparkan koin kepada mereka. Matanya berbinar, tapi koin itu tergelincir ke selokan. Anjing yang cerdas menutup selokan dengan tubuh kecilnya, berharap ada jiwa baik lainnya. Tak lama, sekelompok gadis melihatnya. Khawatir anjing itu sakit karena hujan, mereka memutuskan membawanya pulang. Rumah, kata itu membuat matanya berlinang. Dia sangat ingin memiliki rumah, tapi perhatian gadis-gadis itu tertuju pada anjing. Mereka mengangkatnya dan mulai pergi. Dia merasakan kesepian, tapi kemudian senang untuknya. Setidaknya dia tidak akan menjadi tunawisma seperti dirinya. Mungkin hanya mereka yang pernah merasakan kesepian yang benar-benar memahaminya. Melihat sosok kecilnya yang sendirian pergi, anjing itu teringat masa lalunya yang kesepian. Dia melepaskan diri, kembali kepadanya, dan tetap di sisinya, siap mengikutinya sejak hari itu. Jika Anda bertemu dengannya, apakah Anda akan memberinya rumah?